Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Selvi Novita Mariam dengan NIM 232100060. Di sini saya dari kelas A1 PBSI dengan dosen pengaku Budiana Sanfauzi MPD. Di sini juga saya akan memikroteachingkan atau mempraktekkan melalui media pembelajaran dengan materi yaitu membuat teks prosedur untuk kelas 8 SMP fase D. Baik, tanpa berlama-lama saya akan memulai pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik, oh baik ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik, Suci sama Sipa ya yang tidak hadir. Oke, kita doakan ya yang sakit mudah-mudahan segera sembuh ya, amin ya rabbal alamin. Ibu mau lihat nih kebersihan kelas hari ini, apakah pada bersih nih semua? Tapi kelihatannya pada bersih ya. Kalau misalkan di belakang bagaimana itu? Boleh dilihat dulu. Kalau misalkan ada sampah yang tersisa, boleh ya kalian buang terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kali ini. Oke, terima kasih ya anak-anak. Lanjut untuk sebelum ke pembelajaran, Ibu punya ice breaking nih, yaitu ice breakingnya seperti ini. Kalian cuman tepuk tangan sesuai arahan Ibu. Yang pertama itu ada tepuk pagi, ada tepuk siang, ada tepuk malam. Kalau Ibu bilang tepuk pagi berarti tepuknya 1 kali. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk siang berarti tepuknya 2 kali. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk malam, kalian tepuk setengah aja ya. Tepuk siang, tepuk malam siang, tepuk pagi siang. Nah, masih banyak yang salah nih. Kita ulang ya sekali lagi. Tepuk malam, tepuk siang pagi, pagi malam, pagi siang malam. Oke, hebat semuanya. Ternyata udah pada konsentrasi ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, setelah kita udah ice breaking ya anak-anak, kita bakal masuk ke pembelajaran kali ini yaitu membuat teks prosedur. Itu sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kepada kalian mengenai tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama yaitu 1. Peserta didik itu mampu menyusun teks prosedur dengan struktur yang tepat. Yang kedua itu peserta didik mampu menunjukkan teks prosedur sesuai kaidah kebahasaannya. Yang ketiga, peserta didik juga mampu menyajikan atau menulis ataupun menyusun teks prosedur dalam berbagai media secara tepat dan juga menarik. Yang terakhir, peserta didik juga mampu membuat teks prosedur sederhana dan juga menarik juga seperti itu. Nah, sebelum ke pembelajarannya, Ibu mau tanya nih, apa kalian pernah gak sih lihat ibu kalian itu mencoba nih suatu resep baru gitu, ataupun resep apapun itu? Apa kalian pernah gak denger di rumah gitu? Ibu kalian misalkan ingin memasak sesuatu nih, terus ibu kalian itu bilang gitu, Ibu mau masak ini, apa kalian pernah dengar gitu gimana? Iya, misalkan nasi goreng, iya betul, mie goreng, iya banyak ya, banyak macam-macamnya, nasi goreng siput atau apapun itu. Nah, kalau misalkan Ibu tanya nih, kalau misalkan kalian ingin melakukan sesuatu hal gitu, terus kalian itu tidak tahu cara melakukan sesuatu hal itu seperti apa, yang kalian lakuin itu kira-kira apa ya? Itu pasti kita mencari tahu langkah-langkah atau step yang kita bakal lakuin gitu. Nah, kalau misalkan Ibu tanya nih, kalau misalkan Ibu suruh kalian harus membuat video tutorial gitu, ataupun tutorial apapun secara peragaan secara langsung pun, gimana nih yang kalian buat itu? Mau tutorial apa? Ya, tutorial make up, iya bisa tutorial make up. Tutorial apa lagi? Tutorial kerudung, iya, terutama untuk para wanita ya, kalian setiap hari pasti menggunakan jilbab
Dan menggunakan jilbab tersebut pasti terdapat langkah-langkah yang kalian lakukan ya, gak pasti tidak langsung untuk melakukan. Nah, secara tidak langsung yang kalian barusan ucapin itu adalah suatu teks prosedur yang kalian barusan sebutin, kayak resep-resep baru. Terus barusan ada apa sih, barusan ada tutorial, terus ada langkah-langkah hal yang misalkan kalian gak paham, itu termasuk ke dalam teks prosedur. Nah, kenapa sih gitu semua itu termasuk ke dalam teks prosedur? Sebelumnya kan kita sudah dipelajari ya, teks prosedur itu adalah teks prosedur yang isinya berupa suatu langkah-langkah ataupun step yang kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Seperti tadi, kalau misalkan kita akan masak nih, pastikan sebelum masak itu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Kalau misalkan kalian bikin nasi goreng, itu pun kalian pasti mempunyai langkah-langkah tersendiri untuk membuat masakan tersebut gitu. Nah, di sini juga ibu punya nih beberapa contoh video ataupun majalah contoh teks prosedur biar kalian bisa lebih jelas nih memahami teks prosedur itu seperti apa. Nah, sebelum ibu tayangin video teks prosedur tersebut, ibu bakal nunjukin ini ada satu buku resep. Ibu punya ini satu buku resep. Ibu ini random ya ngambilnya, tapi ini termasuk buku resep juga. Nah, di sini ada resep pilihan Malaysia. Emang sih ini bukan Indonesia, tapi kan ini termasuk ke dalam buku resep yang isinya juga terdapat beberapa langkah-langkah yang bisa kalian ikuti atau kalian misalkan kalian ingin masak gitu. Terus di sini ada bahan 150 gram beras, cuci dan tiriskan. Terus ada 400 ml air dan lain sebagainya. Dan juga di sini ada cara membuatnya nih. Cara membuatnya itu misalkan satu, panggang ikan kembung, ambil dagingnya dan haluskan, lalu rebus air dan lain sebagainya. Dan di sini ada contoh apa ya ini? Bubur lambuk. Ibu gak tahu sih, tapi ini contohnya ini ada di sini. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Kalian juga pasti udah tidak asing sama buku ataupun majalah mengenai resep-resep masakan. Pasti di rumah kalian juga terdapat buku-buku seperti ini ya. Nah, setelah ibu tunjukin nih contoh ini buku resep, ibu juga punya ada 2 video YouTube yang bisa kalian tonton, yang bisa kalian pahami nih dari video tersebut itu apa sih isinya. Boleh nanti ibu akan tayangin setelah ini ya. Kita pasang ini dulu videonya. Oke. Tolong dibantu ya ini. Berikut adalah tips menjaga kesehatan di tengah pandemi. Pertama, konsumsi gizi seimbang. Makan makanan sehat dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Kita bisa menerapkan konsep isi piringku yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan untuk sajian sekali makan. Caranya, isi 2/3 bagian dengan karbohidrat sebagai sumber tenaga utama untuk beraktivitas. Setelah sumber karbohidrat, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati. Terakhir, jika setengah porsi piring sudah terisi dengan karbohidrat dan lauk pauk, penuhi setengahnya dengan sayur dan buah. Hindari makanan yang tidak sehat dan jangan merokok, serta jangan minum minuman beralkohol. Kedua, istirahat yang cukup. Memiliki waktu istirahat yang cukup sangatlah penting. Tidurlah sebanyak 6-8 jam setiap harinya untuk mempertahankan rutinitas tidur yang teratur agar hari-hari tetap berjalan sesuai pola normal. Pastikan kamu tidak begadang karena dapat berakibat buruk pada kesehatan. Ketiga, kelola stres. Himbauan untuk melakukan social distancing dan bekerja dari rumah demi mencegah penyebaran virus COVID-19 merupakan salah satu penyebab munculnya stres. Maka kelola stres dengan membuat diri kamu merasa terhibur di sela-sela kesibukan bekerja, seperti dengan mendengarkan playlist lagu kesukaan kamu di handphone, menonton serial film favorit di Netflix, atau bermain game online yang bisa membuat kamu terhubung dengan teman-teman. Oke, ibu rasa cukup ya kalian udah memahami video yang pertama. Lanjut, ibu punya video yang kedua, kalian bisa simak ya. Oke, ibu putar terlebih dahulu.
Kebiasaan hidup sehat Bella. Kalian bisa simak di situ. Di situ pun ada kayak Selamat pagi video semuanya. berupa Yuk ikuti makanan keseharianku. juga tentang Setiap kesehatan hari, kita. Jadi aku kalian bangun bisa tidur simak ya jam 5 pagi. secara baik-baik. Setiap hari, aku tidur selama 8 jam. Dimulai dari jam 9 malam hingga jam 5 pagi. Waktu tidur yang cukup dapat menguatkan sistem imun, membantu pertumbuhan, serta membuat tubuh kita menjadi bugar. Aku langsung merapikan tempat tidurku setelah bangun. Setelah selesai mandi dan bersiap-siap, aku lalu ke ruang makan untuk sarapan. Aku selalu makan 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan malam hari. Makan secara teratur membuat pencernaan kita menjadi sehat dan juga memberikan energi yang cukup untuk kita beraktivitas. Ibuku selalu memastikan makanan yang kumakan mengandung gizi yang baik dan seimbang. Selain makan makanan utama, aku juga suka makan camilan loh. Camilan kesukaanku adalah kacang-kacangan, yogurt, atau buah-buahan. Aku juga senang bermain bersama teman-temanku. Permainan favoritku adalah engklek, kejar-kejaran, dan lompat tali. Bermain permainan yang memerlukan banyak gerakan di luar ruangan dapat membuat tubuh menjadi kuat dan sehat. Setelah selesai belajar atau menggunakan barang, aku selalu merapikannya kembali agar rumah tetap rapi dan bersih. Agar rumah selalu bersih, anggota keluargaku biasanya membagi tugas secara bergantian. Ada yang menyapu, mengepel, mengelap jendela, mencuci piring, menyiram tanaman, serta memilah dan membuang sampah. Itulah kebiasaan yang kulakukan setiap harinya. Kita harus senantiasa membangun gaya hidup yang baik dan menjaga kebersihan lingkungan supaya tumbuh menjadi anak yang sehat. Terima kasih sudah mengikuti keseharianku. Sampai jumpa lagi. Baik, Ibu rasa kalian sudah cukup ya, cukup untuk menonton video tersebut. Kira-kira nih setelah menonton video tersebut, apakah ada ini yang mau mengeluarkan pendapat mengenai video tersebut? Boleh acungkan tangannya. Iya, Lela, boleh. Gimana? Mau mengungkapkan pendapat video yang mana? Yang pertama ataupun yang kedua itu bebas. Yang pertama, oke, boleh. Gimana? Iya, betul. Tepuk tangan dong buat Lela. Nah, selanjutnya itu akan ada 2 video ya. Jadi satu video lagi mungkin ada yang mau mengeluarkan pendapat lagi. Iya, Ripaldi boleh. Ya, gimana? Iya, betul. Tepuk tangan buat Ripaldi. Kalian semua hebat. Berarti Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai teks prosedur itu seperti apa, karena dengan perwakilan dari teman-teman kalian pun itu bisa menyimpulkan dari apa yang mereka tadi lihat dari video yang Ibu tayangin tersebut gitu. Oke, setelah ini mungkin Ibu akan membentuk kalian kelompok. Kelompok itu ada 3, yaitu kelompok poster, video, dan juga lisan ataupun peragaan. Nah, kalian bebas bisa berkelompok dengan siapapun itu, asal dibagi 3 dan kalian bisa pilih nih, kalian mau memilih kelompok yang mana, mau kelompok video, mau kelompok poster, ataupun lisan peragaan. Yang penting itu mengenai teks prosedur gitu. Dan nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya, dan untuk pengisiannya nanti Ibu akan dampingi juga bagaimana. Dan di dalam pengisian tersebut, walaupun berkelompok, kalian harus tetap mengisi dengan individu ya, tidak boleh bekerja sendiri. Jadi semuanya harus nulis, harus mengisi gitu. Oke? Ibu sekarang akan membagikan LKPD-nya.
Sini ada tiga macam, jadi ibu akan bagikan. Untuk perwakilannya boleh ke depan untuk membawa ini LKPD-nya. Sekarang kalian bisa lihat di LKPD-nya itu kalian seperti menganalisis lagi. Di situ ada apa sih LKPD-nya, seperti strukturnya. Nanti kalian dimasukkan ke dalam tabel tersebut gitu. Dan yang terakhir itu adalah kayak cara membuat LKPD-nya, dan sebisa mungkin kalian kerjakan terlebih dahulu, dan jika kalian ada yang tidak paham boleh tanyakan ke ibu, dan ibu pun akan mendampingi kalian untuk mengisi LKPD tersebut. Oke. Sekarang kalian boleh kerjakan terlebih dahulu LKPD-nya. Nanti ibu akan cek satu persatu kelompok bagaimana sih progres kalian. Nah, ibu rasa sekarang sudah menunjukkan pukul 10.30. Nah, apakah ada kelompok yang sudah beres? Gimana? Atau ada yang kurang paham? Boleh ditanyakan. Oh iya, untuk bagaimana Lela? Oh, untuk pengisian KPD-nya kalian bisa langsung aja ditulis di lembar jawabannya tanpa harus salin lagi di buku gitu ya. Oke, ada yang sudah beres? Iya, mantap ya. Kalaupun ada yang belum beres, gak apa-apa, kita lanjutkan saja di pertemuan berikutnya sekalian untuk presentasi gitu. Presentasi dengan hasil kelompok kalian. Harus sudah beres ya anak-anak. Nah, gimana nih setelah pembelajaran kali ini? Ibu rasa cukup ya, kalian cukup memahami semua mengenai teks prosedur dari mulai tadi dari mulai tadi kalian mengungkapkan pendapat gitu. Kalau kalian di dalam kehidupan sehari-hari juga ternyata banyak ya yang berkaitan dengan teks prosedur, kayak dari waktu kalian bangun tidur sampai bangun lagi, sampai tidur lagi maksud ibu, seperti itu. Nah, mungkin kalian juga sudah mengerti dengan materi yang ibu paparkan kali ini, dan ibu harap kalian bisa di pertemuan berikutnya bisa menyelesaikan tugas LKPD yang telah ibu berikan, seperti itu. Sedikit menyimpulkan, berarti teks prosedur itu adalah teks yang berupa langkah-langkah yang kita lakukan bisa dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang lainnya. Seperti tadi kayak resep-resep ataupun kegiatan kalian seperti wudhu ataupun bangun tidur, itu kan berupa langkah-langkah yang termasuk ke dalam teks prosedur, seperti itu. Nah, sebelum ibu mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau hari ini yang berdoa, yang memimpin doa itu Bambang. Boleh untuk Bambang segera memimpin doanya ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Bambang atas pemimpinan doanya. Ibu rasa ibu cukupkan materi kali ini, dan tepuk tangan buat kita semua. Oke, ibu cukupkan materi hari ini, dan jika kalian ada yang kurang paham boleh nanti di pertemuan berikutnya kalian boleh tanyakan kepada ibu. Oke. Sekian pembelajaran dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.